Hai, welcome back to my channel Antoni Sorsono. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 5 cara kalian mengatur keuangan dengan benar supaya kalian para milenial dan Gen Z itu ketika sudah tua itu kalian sudah bisa menikmati hasilnya dan menjadi kaya raya. 5 cara pembagian ini saya dapatkan dari seorang investor ternama bernama Lee Ka-shing. Beliau termasuk salah satu orang terkaya di Hong Kong. Dan dia berhasil karena sedari muda dia itu sudah mengatur keuangannya dengan sangat bijak dan sangat jenius. Nah teman-teman, aku pengen sharing supaya teman-teman di sini itu sama. Ketika kalian mendapatkan gaji, jangan dulu langsung dihabiskan 100%. Tapi kalian itu sudah membaginya ke 5 pos yang menurutku itu sangat penting untuk kalian alokasikan. Nah oke, yang pertama, Lee Ka-shing itu ketika mendapatkan gaji atau mendapatkan uang, dia tidak langsung menghabiskannya ke barang-barang yang dia inginkan. Tapi dia membagi menjadi yang pertama itu dia membagi 30%-nya untuk pos kehidupan. Which is uang ini dipakai untuk apa? Kehidupan itu termasuk ngekos, bayar listrik, bensin, atau mungkin kalian bayar pulsa. Itu semua adalah biaya-biaya pokok yang memang wajib untuk kalian keluarkan. Nah itu sebesar 30%. Which is kalau misalkan aku kasih contohnya ya, kalau misalkan kalian punya gaji 10 juta, nah pos kehidupan ini itu kalian harus sisihkan maksimal 3 juta itu digunakan untuk kalian hidup. Untuk kos-kosan kalian, bayar listrik kalian, bensin kalian, pulsa kalian, nah untuk kehidupan lah pokoknya. Itu barang-barang yang wajib banget kalian habiskan itu maksimal di angka 3 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, yang menarik ketika Lee Ka-shing ini menaruh 5 pos ini, dia itu membagikan menjadi 5 rekening supaya ini tidak tercampur. Dan pastinya ketika dia memang benar-benar membutuhkan dan harus mengeluarkan dari pos yang lain, itu berarti dia akan kena denda. Dia akan memberikan punishment untuk dirinya sendiri. Which is ini akan melatih kedisiplinan kalian supaya kalian itu bisa jauh lebih bagus dalam mengatur keuangan kalian. Nah, ini adalah benih-benih yang harus kalian tanam ketika masa muda. Kalian hemat dulu aja supaya nanti ketika kalian masa tua itu kalian sudah bisa menabur apa yang kalian tanam di masa muda ini. Nah di pos kehidupan ini sebenarnya untuk biaya kalian ke kafe itu tidak termasuk di pos kehidupan ini. Jadi pastikan ya kalau teman-teman yang sekarang memang menurut teman-teman itu masih minim banget, gak usahlah bergaya-gaya dulu untuk mendapatkan inspirasi atau mendapatkan ide harus pergi ke kafe. Nah kalian tuh bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang memang gratis. Banyak kok sekarang mall-mall yang menyediakan mini coworking yang bisa kalian gunakan secara gratis. Nah jadi nggak usah terlalu banyak gaya dulu ketika kalian memang duitnya masih minim. Fokus pada kalian berinvestasi dulu supaya masa tua kalian itu jadi jauh lebih menyenangkan. Nah yang selanjutnya adalah pos kedua, yaitu adalah pos bersosialisasi. Nah ini sering banget teman-teman itu ngelupain ya. Nah padahal untuk seorang seperti Lee Ka-shing aja itu 20%, which is kalau misalkan gaji kalian 10 juta, 2 jutanya Lee Ka-shing ini selalu mengeluarkan uangnya untuk bersosialisasi, which is apa? Masuk ke organisasi atau mungkin mentraktir teman-teman yang jauh lebih sukses. Nah ini sering banget yang terjadi yang aku lakukan. Jadi aku sering banget ngajain ketemu orang-orang yang lebih sukses daripada aku ketika aku ada di Jakarta. Kalau teman-teman ngikutin story aku di Instagram, ketika aku di Jakarta itu banyak banget aku ketemu orang-orang hebat. Kenapa? Karena dengan aku sekali bertemu dengan orang hebat, aku langsung belajar 10 tahun, 15 tahun pengalaman dari beliau. Which is aku tidak perlu masuk ke lubang yang sama dan hanya membayar sebuah makanan aja, which is itu menurutku murah banget dibandingkan kalian harus merasakan kehilangan atau kegagalan dari sesuatu yang kalian tidak ketahui karena kalian malas untuk bersosialisasi. Which is apalagi di zaman sekarang era informasi ini banyak banget sesuatu itu yang simpang siur. Which is kalau misalkan kalian bertemu dengan orang yang tepat dan jauh lebih hebat dari kalian, kalian tidak perlu mendapatkan informasi yang random banget, tapi kalian langsung mendapatkan inti dari saripati tentang ide-ide bisnis tersebut. Which is ini benar-benar sangat membantuku untuk grow jauh lebih cepat. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu punya duit, please teman-teman sisihkan aja buat bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat. Nah pastikan ketika bertemu dengan orang hebat itu jangan pernah kalian itu nunggu dibayarin. Ini bodoh banget. Menurutku ini paling bodoh ketika kalian sudah ngajain orang untuk bertemu,
kalian itu malah dibayarin sama dia. Ini akan dinilai banget oleh beliau kalau kalian ini tidak men-treat mereka. Which is artinya kalian itu tidak menghargai ilmu yang diberikan oleh beliau. Nah, kalau misalkan aku ketika bertemu seseorang, sudah sewajarnya sebelum bertemu aku datang lebih awal, dan sebelum bertemu aku sudah nitip kartu di kasir supaya tidak terjadi rebut-rebutan bayar. Which is ini sangat memalukan dan menurutku ini tidak etis lah kalau misalkan kita yang ngajak ketemuan tapi kita sudah mengeruk informasi dan ilmu, kita juga yang dibayarin. Itu sangat-sangat tidak etis. Which is teman-teman pastikan 20% ini digunakan untuk bayarin orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Nah, kemudian yang ketiga itu 15%, which is 1,5 juta digunakan untuk kalian membayar workshop, membayar seminar, upgrade diri kalian. Terserah kalian mau membayar workshop, mau bayar beli buku, membayar seminar, atau apapun itu. Pokoknya 1,5 jutanya ini boleh kalian alokasikan dalam 1 bulan, atau mungkin kalian kumpulkan dulu selama 5 bulan atau 1 tahun supaya dikumpulkan untuk bisa ikut sebuah workshop. Karena menurutku ketika kita itu sudah merasa yang paling hebat, itu di saat kita akan benar-benar mati. Justru teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses, itu semua karena mereka itu haus akan ilmu. Mereka terus belajar dan terus praktek. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya teman-teman, ketika aku ikut sebuah workshop, aku ngelihat teman-teman yang lain mungkin pembicaranya tidak lebih hebat dari orang-orang yang ikut workshopnya. Kadang yang memiliki ikut workshop itu sudah benar-benar bos besar, punya apartemen, punya bos MLM, atau punya bisnis tambang. Tapi mereka masih haus akan pembelajaran. Karena apa teman-teman? Karena pasti akan ada something yang mereka tidak tahu. Atau mungkin mereka itu akan rewind lagi. Sesuatu yang dia tahu tapi ternyata tidak kepikiran. Justru karena ikut workshop ini, justru akhirnya kepikiran dan akhirnya bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Akhirnya klik. Ada X-nya yang akhirnya benar-benar klik dan membantu dia supaya dia bisa benar-benar mengakuisisi sebuah ide bisnisnya itu. Nah, which is menurutku penting banget buat teman-teman untuk selalu upgrade diri. Terserah kalau teman-teman masih belum bisa ikut workshop, mungkin kalian itu baca-baca dari buku dulu. Nah, tapi teman-teman kalau bisa ikut workshop. Semakin workshopnya itu mahal, semakin bagus. Karena apa? Semakin orang yang masuk itu semakin berkualitas. Jadi beberapa kali teman-teman, mungkin ya ada beberapa seminarku yang aku ikut orang, seminarnya aku bayar 20 juta. Aku nggak ngerasa dapat ilmu yang bisa diterapin dalam bisnisku. Tapi teman-teman, aku mendapatkan partner bisnis. Bukan partner sih, mentor bisnis dari teman-teman yang ikut satu seminar dengan aku. Jadi aku terus keep kontak dengan dia, aku terus tanyain ke keadaan beliau, dan beliau juga sering sharing tentang bisnisnya dia, dan itu membuat aku tuh kayak bisa punya properti sebanyak ini karena ikut seminar yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan properti. Nah, ini menurutku menarik banget ya. Aku bayar 20 juta, aku bertemu dengan seorang developer, dan aku banyak berdiskusi tentang properti sama developer ini. Nah teman-teman, menurutku teman-teman juga harus seperti ini ya. Kalau memang mau maju, please teman-teman, kalau misalkan teman-teman harus bayar workshop yang mahal, nggak apa-apa, bayar aja. Karena teman-temannya itu akan benar-benar tersaring, dan orang-orang yang datang di sana, kalau nggak memang sudah kaya banget, mereka punya daya juang yang tinggi karena duit yang dipakai untuk ikut workshopnya itu adalah duit-duit terakhirnya dia, duit-duit terakhirnya beliau. Which is kalau teman-teman benar-benar bisa bersosialisasi, berkoneksi, berkolaborasi, keren banget. Mungkin juga banyak teman-teman itu yang sering kali ketemu dengan teman-temannya itu nggak satu visi, nggak satu vibrasi. Nah, teman-teman, kalau kalian mau dapetin yang satu vibrasi, kalian bisa datang ke workshopnya orang-orang. Karena menurutku, aku banyak ketemu yang teman-teman yang punya satu vibrasi, yang pengen maju banget, yang pengen grow banget, itu ada di workshop yang mahal. Nah, baru nanti 25% itu Likasing pergunakan untuk investasi. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Ketika kalian sudah mendapatkan duit, please jangan pernah langsung dihamburkan. 25% itu disisihkan untuk kalian berinvestasi. Ini penting banget. Karena ketika kalian sudah bisa berinvestasi
dari muda, itu artinya kalian sudah menghemat. Kalian sudah membeli masa depan kalian, masa tua kalian. Nah, penting banget buat teman-teman itu untuk berinvestasi sedini mungkin, secepat mungkin. Aku appreciate banget buat teman-teman yang sering nonton videoku dan mereka selalu komen kalau dia itu masih umur 15 tahun, umur 13 tahun. Semakin kalian muda, semakin kalian itu akan bisa mendapatkan uang yang banyak di masa depan. Karena prinsip pada investasi yaitu adalah time is money. Benar-benar semakin muda kalian, semakin banyak uang yang kalian dapatkan ketika kalian itu sudah mempraktekkan investasi tersebut. Nah teman-teman, investasi ini yang paling aku suka adalah investasi di properti. Karena properti itu punya leverage yang tidak dipunyai oleh investasi lainnya. Seperti apa? Ketika kita bermain instrumen investasi lainnya seperti reksadana, kalian bisa lihat ya. Ketika kita tanam uang 100 juta, tahun depan uangnya itu naik 10%, itu naiknya cuma 10 juta. Tapi kalau di properti, duit kalian 100 juta, kalian bisa membeli aset dengan harga 1 miliar. Nah, ketika kalian membeli aset dengan harga 1 miliar, ada kenaikan 10% di tahun depan, itu artinya naik propertinya jadi 1,1 miliar, which is naik 100 juta. Itu artinya secara cash kalian naik langsung 100 kali lipat. Nah ini benar-benar menurutku sangat menarik banget untuk kalian itu bisa memulai belajar investasi properti. Nah yang kelima, jangan lupa untuk mengalokasikan 10%-nya untuk liburan kalian. Dan karena banyak banget pengusaha itu juga terlalu banyak kerja akhirnya nggak pernah liburan. Menurutku ini juga agak kurang pas. 10% kalian boleh alokasikan untuk liburan, kalian boleh pakai untuk bersenang-senang, kalian pakai untuk men-treat orang-orang terdekat kalian, supaya ketika kalian senang kalian akan mendapatkan feeling yang sangat-sangat bahagia dan kalian akan lebih senang lagi bekerja. Jangan sampai ketika kalian sudah bekerja keras tapi kalian tidak pernah mendapatkan reward pada diri sendiri. Akhirnya kalian akan merasa lelah. Nah aku juga pernah ada di posisi itu, ketika fokus bekerja kok rasanya capek banget. Nah aku sampai lupa untuk liburan, sampai lupa untuk bersenang-senang. Nah itu menurutku juga kurang pantas, kurang bagus. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah punya duit, sudah bisa menghasilkan, bolehlah kalian menikmati 10% dari hasil kalian untuk kalian itu bersenang-senang. Dan yang terakhir, yang kelima, 10%-nya kalian gunakan untuk kalian bersedekah. Menurutku ini penting banget karena banyak keajaiban yang terjadi ketika aku sudah mengalokasikan 10% dari penghasilanku untuk aku bisa membantu teman-temanku. Nah teman-teman, aku sering banget, bukan sering lagi, setiap hari Jumat itu aku selalu membagikan nasi bungkus ke orang-orang yang ada di sekitar rumahku. Memang aku nggak membagi langsung ke orang-orang yang benar-benar tepat ya, which is kayak benar-benar orang yang belum pernah makan sampai 1 hari atau 1,5 hari. Aku nggak nyari yang seperti itu. Karena itu takes time aku. Buat aku nyari orang-orang yang seperti itu. Makanya aku baginya itu di depan rumah aja. Karena apa? Karena mungkin aja banyak orang-orang yang juga terbantu. Which is mungkin nggak 100% ya. Karena mungkin ada orang yang naik motor juga. Kadang-kadang ada juga yang naik mobil. Tapi menurutku nggak masalah. Yang penting aku bisa jauh lebih konsisten. Dibanding aku cuman sekali 2 kali untuk bisa membantu mereka. Lebih baik aku secara konsisten, setiap minggu aku bagi di depan kantor aku. Menurutku itu jauh lebih possible dan jauh lebih gampang aku laksanakan. Dan teman-teman tahu nggak, semenjak aku melakukan itu banyak kejadian-kejadian yang menarik dalam hidupku. Bahkan even di saat pandemi, mungkin beberapa bisnisku banyak yang rontok, tapi secara cash itu nilai cashku tuh naik berkali-kali lipat. Aku bertambah kaya di saat-saat pandemi ini. Which is kalau menurutku beberapa orang itu banyak kesusahan di masa pandemi ini. Justru aku cashnya semakin bertambah. Nah teman-teman, menurutku ini bukan sekedar kebetulan ya. Tapi lebih ke arah banyak orang yang mendoakan aku untuk bisa menjadi jauh lebih sukses. Ketika aku berbagi, ketika aku merenovasi sebuah rumah, membantu teman-teman yang sedang kesusahan, menurutku itu banyak doa-doa yang masuk ke dalam aku dan akhirnya banyak hoki yang terjadi pada aku gitu loh. Padahal ini pandemi gitu loh. Tapi kok bisa aku bisa menjadi semakin kaya? Menurutku salah satu faktornya itu adalah karena aku berbagi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu sedang kesusahan, teman-teman sedang nggak punya duit,
teman-teman bisnisnya lagi hancur, cobalah tetap untuk terus membantu orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita ini memang susah, tapi kita nggak tahu orang lain ini jauh susahnya 5 kali lipat lebih susah daripada kita, atau 10 kali lipat lebih susah daripada kita. Bayangin jika kita bisa membantu orang yang susahnya 5 kali lipat lebih susah daripada kita, doanya mereka ini berarti benar-benar akan benar-benar terkabul. Nah teman-teman, ini mungkin akan membantu kalian untuk bisa menjadi orang yang kaya di masa depan ketika kalian menerapkan 5 prinsip ala Lee Ka-shing ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian, dan jangan lupa teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, kalian klik like, klik subscribe juga, dan pastikan kalian komen, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman pada bisa mengelola keuangan dengan benar. Saya Anthony, see you in the next video. See ya guys!